Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Budi Nurrahman. Pada saat ini kita akan membahas topik tentang kinematika gerak 2 dan 3 dimensi. Salah satu cara untuk menemukan partikel atau objek yang mirip partikel ini dengan vektor posisi R, di mana vektor posisi R dari titik referensi ini ditulis dengan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Saat partikel bergerak, vektor posisi berubah dari R1 ke R2, maka perpindahan partikel delta R ini sama dengan R2 dikurangi R1. Dengan menggunakan unit vektor yang diperoleh, delta R sama dengan X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J ditambah Z2 min Z1K. Maka perpindahan dapat ditulis dengan delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ ditambah delta ZK. Kemudian untuk kecepatan, jika sebuah partikel bergerak dari satu titik ke titik lain, perlu diketahui seberapa cepat partikel ini bergerak. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat mendefinisikan dua besaran yang berhubungan dengan seberapa cepat benda bergerak. Namun harus dipertimbangkan besaran-besaran ini sebagai vektor dan menggunakan notasi vektor. Maka persamaan dapat dituliskan sebagai vektor, yaitu delta XI ditambah delta YJ ditambah delta ZK per delta T. Untuk menemukan kecepatan sesaat partikel pada T1, interval delta T dikecilkan menjadi mendekati 0 di sekitar T1 tersebut. Maka dapat dituliskan ya, di sini vektor posisi R2 bergerak menuju R1 sehingga delta R menyusut menuju 0. Kemudian arah delta R per delta T mendekati arah garis singgung jalur partikel pada posisi 1. Kemudian kecepatan rata-rata V mendekati kecepatan sesaat V di T. Dengan persamaan limit mendekati delta T mendekati 0, maka bisa kita peroleh bahwa delta V ini sama dengan turunan dari posisi. Vektor V memiliki arah juga. Arah kecepatan sesaat V partikel selalu bersinggungan dengan lintasan partikel pada posisi partikel tersebut. Hasilnya sama dengan 3 dimensi, V selalu bersinggungan dengan jalur partikel. Vektor kecepatan V dapat diuraikan dalam arah X dan Y. Vektor V bersinggungan dengan lintasan partikel. Arah vektor kecepatan ditunjukkan arah sesaat di pangkalnya dan panjangnya ditarik ke skala manapun. Berikutnya adalah percepatan. Perubahan kecepatan dari V1 ke V2 dalam waktu delta T. Di sini akan didapatkan percepatan rata-rata, yaitu delta V per delta T. Percepatan rata-rata mendekati percepatan sesaat A sama dengan dV per dt, atau percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Untuk unit vektor percepatan ditulis sebagai A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Arah vektor percepatan terletak di pangkalnya dan panjangnya ditarik dengan skala berapapun yang ditentukan dari besar percepatannya. Yang keempat adalah gerak proyektil. Sebuah partikel bergerak dalam bidang vertikal dengan kecepatan awal V0, tetapi percepatannya selalu percepatan jatuh bebas G
yang arahnya ke bawah. Partikel seperti ini disebut dengan proyektil, artinya diproyeksikan atau diluncurkan, dan gerakannya disebut dengan gerak proyektil. Sebagai contoh, misalnya sebuah bola, ya, bola sepak, ya, ini yang ditendang, kemudian dia akan melengkung ke atas dan selanjutnya sampai ketinggian maksimum dia akan bergerak ke bawah. Gerak partikel dengan kecepatan ini, ya, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G, di mana peluru, ya, misalnya, atau bola ketika diluncurkan dengan kecepatan awal dapat ditulis sebagai V0 sama dengan V0xt ditambah V0yj. Jika diketahui sudut theta 0 antara V dan arah X positif, maka V0X sama dengan V0 cos theta 0, kemudian V0Y sama dengan V0 sin theta 0. Proyektil tidak memiliki percepatan horizontal. Dalam gerakan proyektil, gerakan horizontal dan vertikal tidak tergantung satu sama lain atau tidak saling mempengaruhi. Sebuah foto stroboskopi dari dua bola golf, satu dilepaskan begitu saja secara vertikal, sedangkan yang lain ditembakkan atau dilempar secara horizontal oleh suatu pegas. Bola memiliki gerak vertikal yang sama, keduanya jatuh melalui jarak vertikal yang sama dalam interval waktu yang sama. Walaupun kalau kita lihat pada bola, ya, pada gambar di samping, ini bola yang berwarna kuning ini bergeraknya melengkung, gitu ya. Sedangkan yang bola merah ini jatuh lurus ke bawah. Tetapi pada setiap saat waktu yang sama, posisi vertikalnya akan sama. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bola proyektil ketika ditembak akan selalu mengenai kaleng yang jatuh. Masing-masing jatuh sejauh H dari tempatnya jika tidak ada percepatan jatuh bebas. Selama bola terbang, kaleng jatuh pada jarak yang sama H dari lokasi 0. Analisis gerak proyektil. Pada gerak proyektil kita bisa melakukan analisa pada arah horizontal dan arah vertikal. Untuk analisa gerak horizontal, di mana tidak ada percepatan dalam arah horizontal tersebut, sehingga komponen horizontal Vx dari kecepatan proyektil tidak berubah dari nilai awalnya V0x sepanjang gerak benda. Perpindahan horizontal proyektil pada x min x0 dan A sama dengan 0 akan dapat dituliskan sebagai x min x0 sama dengan V0x kali T. Karena V0x sama dengan V0 cos theta 0, maka x min x0 ini sama dengan V0 cos theta 0 dikalikan dengan T. Kemudian pada analisa gerak vertikal, gerak vertikal ini sama dengan gerak jatuh bebas benda, di mana gerak jatuh yang terpenting adalah percepatan konstan sebesar min G untuk menggantikan A yang beralih pada arah sumbu Y, sehingga didapatkan persamaan Y min Y0 sama dengan V0 sin theta 0 T min setengah GT kuadrat. Komponen kecepatan vertikal arah V0Y diganti dengan V0 sin theta 0, maka akan menjadi Vy sama dengan V0 sin theta 0 min GT, dan Vy kuadrat sama dengan V0 sin theta 0 kuadrat min 2G Y min Y0. Untuk lintasan gerak vertikal ini akan membentuk sebuah gerak parabola yang diberikan oleh persamaan Y sama dengan tangen theta 0x min GT kuadrat per 2 V0 cos theta 0 kuadrat.
Kemudian jarak horizontal yang dapat ditempuh oleh lintasan proyektil adalah jarak yang ditempuh pada ketinggian yang sama dengan awalnya, yaitu pada x min x0 sama dengan r dan y min y0 sama dengan 0. Maka didapatkan r sama dengan v0 cos theta 0 kali t, atau r sama dengan v0 kuadrat per g sin 2 theta 0. Untuk rentang interval horizontal r maksimum, maka didapatkan pada saat sin 2 theta sama dengan 0. Sin 2 theta sama dengan 1, atau 2 theta sama dengan 90 derajat. Maka untuk menghasilkan jarak maksimum, kita tentukan atau kita buat sudut tempuhnya itu sebesar 45 derajat. Persamaan ini tidak diberikan jarak horizontal yang ditempuh oleh proyektil ketika ketinggian akhir bukan ketinggian awal peluncuran. Misalnya ketika kita melempar bola dari atas gedung, maka sudut atau persamaan ini tidak berlaku karena ada ketinggian gedung yang berbeda antara posisi awal dengan posisi jatuh bendanya. Berikutnya adalah gerak melingkar beraturan. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan konstan atau seragam. Partikel tersebut mengalami percepatan karena kecepatannya yang berubah arah. Vektor kecepatan dan percepatan memiliki besar yang tetap, tetapi arahnya berubah. Kecepatan selalu diarahkan bersinggungan dengan lingkaran dalam arah gerak. Percepatan diarahkan radial ke dalam, dan percepatan ini yang disebut dengan percepatan sentripetal. Dirumuskan A sama dengan V kuadrat per R untuk percepatan sentripetal. Partikel P bergerak dengan kecepatan V mengelilingi lingkaran berjari-jari R. Komponen skalar V didapat kecepatan V sebagai V sama dengan Vxi ditambah Vyj sama dengan min V sin theta I ditambah V cos theta J. Sehingga vektor percepatannya diperoleh A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat, atau sama dengan V kuadrat per R. Untuk mengorientasikan A atau memberikan arah dari percepatan dapat dicari dari sudut V, di mana tangen V sama dengan AY per AX. Gerak relatif satu dimensi. Misalnya A diparkir di tepi jalan raya melihat mobil P melaju cepat. B mengemudi di jalan raya dengan kecepatan konstan dan juga mengawasi mobil P. Persamaan tersebut dapat dibaca sebagai XPA sama dengan XPB ditambah XBA, di mana ini adalah posisi relatif, ya. Dengan dx per dt sama dengan v, komponen kecepatan akan diperoleh VPA sama dengan VPB ditambah VBA. Kecepatan P terhadap A akan sama dengan kecepatan P terhadap B ditambah kecepatan B terhadap A. Sedangkan untuk percepatannya, ya, dv per dt ini sama dengan A, dan VBA konstan sehingga suku terakhir adalah 0, maka diperoleh percepatan relatif P terhadap A ini sama dengan percepatan P terhadap B. Untuk gerak relatif dua dimensi, susunan ketiga vektor posisi dapat dihubungkan dengan R PA sama dengan RPB ditambah RBA. Dengan turunan dr per dt sama dengan V, diperoleh kecepatan
partikel P sebesar VPA sama dengan VPB ditambah VBA. Demikian untuk pembahasan kita pada topik kinematika 2 dan 3 dimensi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.